Munir Sahib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama masa pandemi, seluruh dunia diliputi kegelisahan sejauh berkenaan dengan bagaimana kondisi mental para Ahmadi selama masa pandemi dan bagaimana para anggota jemaat tetap menjalin hubungan dengan Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz. Sejauh berkenaan dengan kondisi mental, merekalah yang bisa memberitahukan. Namun saya akan menyampaikan sedikit banyak berkenaan dengan bagaimana jalinan para Ahmadi dengan Huzur selama masa pandemi. Dengan karunia Allah Ta'ala, hubungan dengan Huzur dapat terjalin melalui surat menyurat, dengan perantaraan mulakat juga, dan perwakilan orang-orang dari berbagai negeri yang biasa datang berkunjung sebelum masa pandemi, ataupun majelis-majelis dan berbagai grup-grup mengadakan soal jawab dengan Huzur. Upaya-upaya untuk terjalin hubungan dengan Huzur tetap terjalin selama pandemi. Mulakat yang bersifat umum maupun official dilakukan, namun semenjak memasuki masa pandemi disebabkan oleh COVID-19, mulakat-mulakat tidak dapat dilakukan. Mulakat bersifat official pun dilakukan melalui komunikasi telepon. Perwakilan jemaat ataupun pertemuan-pertemuan lainnya terpaksa dihentikan selama pandemi. Adapun mulakat terakhir sebelum memasuki masa pandemi dilakukan pada 19 Maret, yakni mulakat keluarga. Adapun perwakilan terakhir yang melakukan mulakat dengan Huzur adalah perwakilan dari Khuddam Swedia pada tanggal 7 Maret. Setelah itu, ada daftar mulakat yang sudah masuk ke dalam schedule Huzur yang tadinya akan datang. Bahkan di antara mereka ada yang sudah membooking tiket dan telah membelanjakan uangnya untuk itu. Mereka sudah melakukan persiapan dengan segala kondisi emosional mereka, yang mana hal itu tidak bisa kita gambarkan bagaimana penzahiran yang nampak dari surat-surat mereka. Yang sudah dijadwal akan datang di antaranya adalah Atfal Mi'yare Kabir dari Kanada, Majelis Nasional Lajnah Imailah Kanada juga, Sadar Lajnah dan Sadar Khuddam juga telah menulis surat menyampaikan bagaimana kondisi emosional mereka yang akan melakukan mulakat. Namun pada saat itu kita tidak mengetahui entah sampai kapan pandemi ini akan berlalu dan memikirkan segala cara untuk mencari solusinya, untuk memenuhi hasrat keinginan mereka. Saya ingat suatu hari pejabat MTA Munir Odeh Sahib datang ke kantor. Saya bertanya kepada beliau, apakah ada solusi lain untuk dapat mengobati hasrat keinginan mereka untuk berjumpa dengan Huzur? Munir Odeh Sahib mengatakan, bisa saja, tidak ada masalah. Kita bisa melakukan pertemuan secara online, di mana Huzur tetap berada di kantor beliau, dapat melakukan mulakat secara online dengan dipasang kamera, TV, dan para Ahmadi berada di tempatnya masing-masing. Lalu ide tersebut disampaikan ke hadapan Huzur. Pada awalnya Huzur tidak memberikan respons segera, namun beberapa hari kemudian Huzur bersabda bahwa kita bisa mencoba untuk melakukan mulakat dengan cara yang diusulkan tadi, yakni mulakat online. Kemudian pertama-tama atas seizin Huzur disampaikan restu kepada para Atfal Mi'yare Kabir Kanada untuk dapat melakukan mulakat online dengan Huzur, dan pada hari hanya mereka berkumpul untuk mulakat dan acara dapat terselenggara dengan baik dengan karunia Allah Ta'ala. Kemudian pada hari berikutnya, Majelis Amilah Lajnah Kanada dapat melakukan mulakat online dengan Huzur dan dengan karunia Allah Ta'ala berhasil. Huzur pun sangat menikmati sarana mulakat online tersebut, yakni silsilah mulakat yang sempat terputus dengan para anggota jemaat dapat terlaksana kembali dengan melalui mulakat online. Dan saya pribadi menyaksikan bagaimana nampak kebahagiaan dari raut wajah Huzur. Begitupun orang-orang meluapkan perasaan emosionalnya, yang mana mereka pun menzahirkan perasaan tersebut dengan menulis surat kepada Huzur
yang isinya menzahirkan kebahagiaan. Dengan begitu, bagaimana luapan emosional mereka. Dari itu dapat diketahui bagaimana para Ahmadi merasakan dahaga untuk dapat berjumpa dengan khalifah, ingin dapat berjumpa dengan huzur walaupun hanya sesaat, karena sarana yang biasa dilakukan tidak mungkin dapat ditempuh pada masa pandemi ini. Untuk itu, setelah adanya pengaturan yang bersifat sementara ini, para Ahmadi sangat menyukai mulakat online ini. Begitupun huzur sangat menyukai acara tersebut. Sarana kedua untuk terjalin hubungan dengan huzur adalah dengan perantaraan korespondensi surat menyurat. Di awal, huzur pernah bersabda kepada saya dalam kaitannya dengan surat menyurat. Huzur memerintahkan saya untuk mengumumkan melalui siaran MTA untuk menyampaikan kepada orang-orang agar menulis surat seperti biasa, dan insya Allah Ta'ala huzur akan seperti biasa membaca dan menelaah surat-surat yang diterima. Namun bersamaan dengan itu huzur bersabda agar diumumkan juga bahwa karena jumlah para staf kantor yang dibatasi, untuk itu setelah menulis surat, mohon untuk tidak menunggu-nunggu jawabannya dan sampaikan mohon maaf atas hal itu. Lalu pengumuman tersebut disampaikan di MTA dan surat menyurat seperti biasa terus dilakukan. Bahkan jika saya katakan jumlah surat yang diterima lebih banyak, maka itu tidaklah dilebih-lebihkan. Orang-orang tetap menjalin hubungan dengan huzur melalui perantaraan surat. Adapun bagi mereka yang lebih membutuhkan petunjuk dan bimbingan dari huzur ataupun meminta nasihat dari huzur, terlepas dari permasalahan apapun yang mereka hadapi, kami berusaha untuk membalas surat-surat mereka dengan menuliskan petunjuk apapun yang diberikan oleh huzur kepada mereka. Dengan begitu, mata rantai jalinan hubungan dan juga kecintaan orang-orang terhadap huzur terus terjalin. Sebagaimana yang telah saya katakan di awal, bahwa yang mengetahui kondisi batin setiap orang pada masa itu hanya mereka yang dapat memberitahukan. Namun yang pasti adalah wujud khilafat dan jemaat bukanlah dua hal yang terpisah. Mereka memiliki gejolak emosional yang sama, bahkan gejolak kecintaan huzur kepada jemaat lebih besar lagi. Dan huzur senantiasa gelisah untuk itu. Untuk itu, baik dalam mulakat online maupun mulakat biasa, orang-orang menzahirkan perasaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa kami sudah tidak sabar untuk berjumpa dengan huzur. Namun katanya setelah melakukan mulakat online dapat diketahui bahwa gejolak kecintaan huzur kepada kami bahkan lebih besar. Gejolak perasaan tersebut kita saksikan selama masa pandemi ini dan dirasakan dengan luar biasa. Munir Sahib, Anda barusan telah menjelaskan bahwa yang nampak dalam pengamatan adalah gejolak kecintaan huzur ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz kepada jemaat lebih besar daripada kecintaan jemaat itu sendiri. Mohon Anda jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan hal ini kepada kami. Pada masa-masa ini, ketika jalan untuk perjumpaan secara jasmani dengan huzur terhalang, karena orang-orang belum dapat bermulakat dengan huzur secara langsung, begitupun sholat di belakang beliau. Dalam hal ini bagaimana huzur menzahirkan kecintaannya kepada para Ahmadi sesuai dengan pengamatan Anda? Sebagaimana yang kita ketahui, pada khutbah awal huzur, beliau menyinggung masalah itu dan memberikan petunjuk secara resmi bagaimana perhatian besar huzur untuk membuatkan resep homeopati bagi kita. Huzur pun berkali-kali merubah resep homeopati sesuai dengan keadaan, sehingga coraknya mengalami perubahan, dan beliau terus menasihatkan untuk mengamalkan resep tersebut, memerintahkan untuk mengumumkan di MTA, di buletin-buletin jemaat. Dari itu tergambar bagaimana besarnya kecintaan huzur kepada orang-orang, agar jangan sampai kehilangan nyawa walaupun hanya seorang, baik itu Ahmadi maupun non-Ahmadi, agar terhindar dari wabah ini. Dalam hal ini, huzur melakukan segala upaya semaksimal mungkin. Selain itu, Jumat pertama pada masa pandemi, beliau menyampaikan khutbah dari kantor beliau. Itu semata-mata karena orang-orang sudah terbiasa untuk memandang huzur, mendengarkan khutbah huzur. Jika mengetahui huzur tidak memberikan khutbah, maka para Ahmadi akan sedih dibuatnya. Adapun di sisi lain, beliau juga dituntut untuk mematuhi pembatasan yang diatur oleh pemerintah dan tidak boleh melanggarnya.
Untuk itu Huzur memberikan solusi dengan menyampaikan khutbah dari kantor beliau, sehingga orang-orang dapat memandang Huzur, dan beliau pun memberikan nasihat di dalam khutbah tersebut. Banyak hal yang beliau sampaikan di dalamnya. Selain itu, sebagaimana yang Anda saksikan, di tengah-tengah masa pandemi, suatu kali Huzur mengalami insiden yang memilukan. Beliau tersandung, terjatuh, dan mengalami luka-luka. Setelah itu, bagaimana Huzur melakukan berbagai macam pengobatan agar segera mendapatkan kesembuhan. Beliau berharap jangan sampai perpisahan dengan para Ahmadi berlangsung lebih lama lagi, sehingga dokter pun merasa heran bagaimana Huzur dapat sembuh dalam waktu yang cukup singkat. Huzur melakukan berbagai upaya pengobatan dengan mengoleskan salep marham, krim-krim, obat-obatan, dan apapun itu, yang mana dari itu nampak bahwa beliau tidak ingin berpisah terlalu lama dari para Ahmadi, agar sesegera mungkin. Dan Allah pun memberikan karunia kepada beliau dengan mengabulkan gejolak hasrat Huzur. Adapun kita yang biasa berada di kantor di dekat beliau, setelah beberapa hari tidak dapat melihat Huzur, kondisi kami seperti layaknya mayat hidup. Kami rasanya ingin menangis karena tidak dapat melihat Huzur dari dekat seperti biasanya. Namun seketika Huzur memanggil saya dari dalam kantor beliau, dan saya dapat mendengar suara Huzur. Huzur bertanya, apakah semua baik-baik saja? Mengetahui hal tersebut, begitu bahagianya saya, seperti mendapatkan kehidupan baru. Begitupun berkenaan dengan bagaimana gejolak perasaan orang-orang yang tinggal jauh di sana. Ketika orang-orang pertama kalinya melihat Huzur dalam khutbah setelah insiden tersebut, yang kalau tidak salah terjadi 2 kali Jumat, begitu banyak jumlah surat yang diterima dari orang-orang. Pemandangan seperti ini tidak akan pernah kita temukan di kalangan para pemimpin duniawi. Bagaimana jalinan 2 arah antara sang panutan dengan jemaatnya satu sama lain tidak bisa dibandingkan, karena satu sama lain, yakni khalifah dan jemaat, merupakan satu hubungan paralel yang saling terhubung satu sama lain. Namun terpaksa kita mengatakan bahwa kecintaan Huzur kepada para Ahmadi lebih besar daripada kecintaan jemaatnya. Selain itu, seperti yang telah saya sampaikan berkenaan dengan surat menyurat, saya menjadi saksi bahwa jumlah surat yang diterima lebih banyak dari sebelumnya. Namun setiap hari Huzur membaca surat-surat tersebut dan baru akan kembali ke rumah setelah terlebih dahulu mengecek semua surat-surat. Bahkan hingga pukul 11 atau 10.45 malam, beliau selalu menuntaskannya bahkan hingga larut malam. Dan ketika masa-masa pandemi, ada orang yang mengajukan mulakat kepada Huzur, atau jika ada anak yang telah menamatkan Al-Quran dan sudah terbiasa mengadakan acara amin dengan Huzur, yakni syukuran tamatan Al-Quran. Namun karena selama pandemi acara ini dihentikan, Huzur menjawabnya dengan bersabda, berdoalah semoga pandemi ini segera hilang, sehingga kita dapat memulai rutinitas ini lagi. Dari itu diketahui betapa besarnya kecintaan Huzur. Misalnya ada seorang anak yang pada kesempatan mulakat Atfal Amerika, ia mengajukan permohonan kepada Huzur agar berkenan mengadakan acara amin untuknya. Dalam mulakat itu Huzur bersabda, jika pandemi ini berakhir nanti, saya sendiri akan memimpin acara amin kamu nanti. Dan jika Departemen Talimul Quran mengatakan bahwa umur kamu sudah lewat, tetap saja saya akan memimpin acara amin kamu dari rumah. Itulah jawaban Huzur kepada anak itu dalam mulakat online tersebut. Dan sebagai bentuk kasih sayang, Huzur pun mendengarkan bacaan surah Al-Ikhlas yang dengannya aminnya terpenuhi dan juga dapat menghibur anak itu. Jadi perlakuan yang sama Huzur kepada orang dewasa maupun anak-anak tidak ada batasannya. Dan orang-orang duniawi tidak akan dapat memahami hal tersebut. Begitupun untuk para Ahmadi yang tinggal di Islamabad, sebagaimana sebelum pandemi, mereka dapat melihat Huzur dengan mudah. Namun pada masa-masa awal pandemi, keadaan mereka pun seperti para Ahmadi lainnya di dunia ini, karena kehadiran untuk salat di masjid dibatasi pada masa itu, bahkan hingga saat ini, yang diizinkan untuk salat hanya sekitar 7 hingga 10 orang, sedangkan penduduk Islamabad berjumlah 100 hingga 125 orang. Untuk itu demi mereka, terkadang Huzur sekali dalam sebulan berjalan-jalan di sekitar Islamabad, dan saya memahami itu semata-mata bertujuan untuk mengobati perasaan rindu yang meliputi para anggota. Padahal untuk terhindar dari wabah corona, jika Huzur menghendaki, beliau bisa tetap berada di rumah. Namun meskipun demikian, beliau keluar rumah agar orang-orang dapat memandang beliau dan kerinduannya dapat terobati.
Selebihnya telah saya katakan bahwa wabah pandemi ini pun memberikan keberkatan dari satu sisi dengan adanya mulakat online yang dapat dilakukan oleh para Ahmadi, dan pada khutbah beberapa minggu lalu Huzur pun telah menyinggung hal tersebut, bahwa ini pun merupakan satu cara yang Allah Ta'ala gerakan sehingga hubungan dapat terjalin kuat dengan orang-orang, dan dampak buruk dari pandemi ini tidak menjadi halangan untuk terjalinnya kedekatan tersebut. जी बिल्कुल। Munir Sahib, berkenaan dengan hal tersebut, Anda telah menjelaskannya secara singkat, dan jika Anda ingin menjelaskan lebih lanjut kaitannya dengan mulakat online, yakni jalan baru yang terbuka selama masa pandemi ini, sehingga para Ahmadi yang berada jauh di sana dan mungkin tidak dapat bertemu secara langsung dengan Huzur, dengan adanya sarana mulakat online ini, mereka dapat memandang Huzur, dan Huzur pun dapat memandang mereka, berbincang dengan mereka, dan memberikan kesejukan kepada mereka. Adapun para anggota jemaat yang ikut serta dalam mulakat-mulakat online tersebut, bagaimana kesan-kesan mereka? Ya, ada di antara mereka yang merupakan para pembesar jemaat, yakni para amir, para tokoh, para muballigh dari berbagai negeri. Mereka memberikan kesaksian bahwa tadinya kami beranggapan bahwa kami lebih dilanda kesedihan atau lebih menderita dilanda kerinduan kepada Huzur. Namun setelah kami mulakat dengan Huzur, kami dapat mengetahui bahwa rasa rindu yang meliputi Huzur untuk dapat berjumpa dengan kami jauh lebih besar lagi. Dalam beberapa pertemuan, Huzur bersabda bahwa lebih dari setahun lamanya sudah dalam kerinduan untuk berjumpa dengan para Ahmadi. Sebagaimana Pak Missionary in Charge Jerman mengatakan, bahkan ketika mulakat Huzur, karena mengenal kami, Huzur menyebut nama kami satu persatu dan meminta kami untuk membuka masker agar dapat melihat wajah kami karena sudah lama tidak berjumpa. Ini satu pemandangan yang menakjubkan yang tidak kita jumpai di tempat lain. Semata-mata Khalifah Allah lah yang dapat menzahirkan perasaan itu kepada para muridnya, meskipun mengetahui bagaimana makom dan martabatnya. Sekarang akan saya sampaikan beberapa curahan hati, limpahan perasaan yang meliputi para Ahmadi. Beberapa minggu lalu diadakan mulakat anggota jemaat Kababir dengan Huzur. Mulakat lajnah dilakukan secara terpisah, begitupun kaum bapa, begitupun yang tinggal di kawasan Palestina, menjadi 3 mulakat. Dalam hal ini Amir Sahib memberikan kesan secara spontan. Saya bertanya kepada beliau, bagaimana mulakat Anda? Pak Amir Kababir mengatakan, Kanallahu nazala minas sama, yakni kami merasakan bagaikan Tuhan turun dari langit. Jadi perasaan Bapak Amir ini merupakan cerminan luapan hati para Ahmadi Arab. Selain itu, seperti yang telah saya katakan, Bapak Missionary in Charge Jerman mengatakan bahwa sebelumnya kami beranggapan bahwa kamilah yang ingin berjumpa dengan Huzur, namun kami baru mengetahui setelah Huzur bersabda, telah berlalu lebih dari 1 tahun tidak berjumpa dengan para anggota dan amilah Jerman. Untuk itu mohon buka maskernya supaya saya dapat melihat Anda semua. Itulah penzahiran kondisi perasaan. Lalu dilakukan mulakat dengan Jamiah Ahmadiyah Indonesia dan badan-badan jemaat di sana. Ada seorang mahasiswa Jamiah Indonesia yang menulis bahwa mulakat dengan Huzur ini telah memberikan kesan yang luar biasa bagi saya. Tidak ada daya bagi saya untuk dapat mengangkat mata dan memandang Huzur. Yang saya hanya rasakan adalah air samawi tengah turun. Jadi benar-benar sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amir Kababir tadi, bahwa semua perasaan yang meliputi sama di berbagai tempat. Dikatakan bahwa rasanya air samawi tengah tercurah kepada kami. Kemudian Amir Sahib Switzerland menuturkan bahwa sebagaimana Huzur menzahirkan perasaan cinta kepada kami merupakan sesuatu yang khas. Hanya Khalifah lah yang dapat menzahirkan kecintaan yang seperti itu, dan inilah kecintaan yang tidak akan kita jumpai di tempat lainnya. Dalam acara mulakat Atfal Jerman dengan Huzur, ada seorang anak yang menulis, pada saat itu saya merasa betapa besarnya kecintaan Huzur kepada kami. Sebelum itu, ia tidak dapat memperkirakannya. Lalu anak itu mengatakan, detik demi detik yang berlalu dalam mulakat dengan Huzur itu begitu berharganya bagi kami. Kami berasa tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan kelezatan itu.
Ada seorang mahasiswa Jamiah Ghana yang juga hadir dalam mulakat Jamiah Ghana dengan Huzur. Ia mengatakan bahwa setelah melihat Huzur, mata saya merasakan kelezatan yang luar biasa. Dan katanya Huzur juga menyebut saya anak yang baik. Katanya hal itu menjadi penyemangat yang luar biasa bagi saya, sehingga ingin rasanya sekarang juga saya pergi ke medan tabligh untuk berkhidmat dan bertabligh dengan gigih. Huzur juga melakukan mulakat dengan para pencari suaka dari Jerman. Jadi Huzur pun memberikan waktu kepada berbagai kalangan selama masa pandemi ini. Ada seseorang yang menuturkan bahwa setelah melakukan mulakat dengan Huzur, kami merasa segala tekanan dan permasalahan yang menumpuk selama setahun hilang dengan serta-merta. Jadi mulakat tersebut dari sisi rohani, jasmani, duniawi, dari sisi kesehatan, yakni penyakit, dari berbagai sisi memberikan pengaruh yang luar biasa. Banyak sekali kisah yang saya dapatkan dari surat-surat mereka. Mereka menyatakan bahwa setelah mengalami penderitaan, penyakit, namun setelah melakukan mulakat, itu semua menjadi hilang. Begitu juga Huzur di dalam acara-acara tersebut memberikan nasihat kepada orang-orang, di mana terkadang para pencari suaka karena terpengaruh oleh ucapan orang lain, mulai memberikan keterangan palsu ketika dimintai, sehingga akhirnya terperangkap dan kasusnya tergantung. Ada seorang pencari suaka yang menuturkan, saya sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk meraih nikmat pada masa pandemi ini, di mana Huzur memberikan nasihat kepada kami untuk memberikan keterangan jujur di pengadilan dan menasihatkan kami untuk membiasakan sholat. Jadi setiap orang menzahirkan dari berbagai sisi dengan gayanya masing-masing, apapun faedah yang mereka dapatkan, mereka sampaikan secara terus terang. Ada seorang pencari suaka dari Jerman, beliau menuturkan bahwa ketika tiba giliran saya merasa sedang tidak berada di dunia ini. Saya merasa pergi ke suatu tempat yang di dalamnya hanya dijumpai kedamaian semata. Dalam acara mulakat Lajnah Australia dengan Huzur, ada seorang sekretaris nasional Lajnah menulis bahwa sudah sejak lama kami ingin menyaksikan senyuman Huzur. Bahkan kami sudah tidak sabar lagi. Dan mulakat kami dengan Huzur pada hari itu telah memberikan kesempatan kepada kami untuk meraih kelezatan yang kami tunggu-tunggu. Sejauh berkenaan dengan orang yang mendapatkan kesembuhan dari penyakit, ada seorang dari Bangladesh, beliau Nazim Ala Ansarullah, menuturkan bahwa sebelum mulakat dengan Huzur, saya merasakan sakit pada dada, yang mana tidak kunjung hilang. Namun seketika wajah berberkat Huzur tampil di layar TV, rasa sakit itu seketika hilang, layaknya tidak pernah ada sebelumnya. Yakni karunia Allah Ta'ala ini dari berbagai sisi tercurah kepada orang-orang sebagai buah keberkatan dari khilafat. Kemudian ada seorang mubalik dari Ghana menuturkan, melihat Huzur secara langsung di layar televisi setelah sekian lama, sama dengan mendapatkan pancaran sinar matahari. Senyuman Huzur selama mulakat menjadi pelita bagi kalbu. Kami merasa layaknya cahaya rohani merasuk ke dalam kalbu kami. Ada seorang mubalik yang menulis, debu kotoran rohani yang meliputi kami menjadi sirna setelah mulakat dengan Huzur. Hati yang telah mati mendapatkan kehidupan lagi. Sebenarnya curahan hati mereka ini panjang-panjang, namun saya hanya mengutip beberapa kalimat saja supaya sekilas dapat difahami. Munir Jawed Sahib, Anda sangat beruntung karena dapat menyaksikan hal-hal ini dari dekat dan juga dapat merasakan ketika Anda memperhatikan seluruh kondisi ini, bagaimana perasaan dan kesan-kesan Anda. Berkenaan dengan hal itu telah saya jelaskan seringkali, begitupun kisah-kisahnya, begitupun dengan perasaan yang saya alami secara pribadi. Saya meyakini bahwa seberapa besar kecintaan jemaat terhadap Huzur, sebagai timbal baliknya, kecintaan Huzur jauh lebih besar kepada jemaat. Saya mengetahui bahwa Huzur pernah memerintahkan saya untuk menyambungkan telepon dengan beberapa orang yang sakit, lalu Huzur memberikan perhatian yang dalam kepada mereka. Ada juga orang-orang yang terbiasa dekat dengan banyak orang, namun saat itu tidak dapat berjumpa, lalu Huzur mengingat beliau dan memerintahkan saya untuk menyambungkan telepon dengan orang tersebut. Anda dapat membayangkan bagaimana jika seseorang mendapatkan telepon dari Huzur, bagaimana perasaan mereka, betapa terkejut dan bahagianya mereka dari sisi perasaan dan kondisi emosionalnya.
Selain itu, ada juga di antara saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan pada masa-masa ini. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang menghadapi kesulitan materi, namun Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada jemaat, dan Huzur juga memberikan tunjangan tambahan kepada para wakaf zindagi yang berada di seluruh dunia pada masa-masa yang sulit ini. Artinya, dalam sisi manapun, bagaimana bentuk amalan dan penzahiran bentuk kasih sayang Huzur kepada para jemaat, bagaimana Huzur memberikan rasa simpati kepada orang-orang dan senantiasa berusaha untuk itu, kita jumpai setiap permisalan dalam berbagai coraknya. Sebagaimana telah saya katakan di awal, berkenaan dengan resep obat homeopati, Huzur berkali-kali merubah resep homeopati sesuai dengan keadaan, memberikan nasihat kepada para jemaat untuk menggunakannya. Pada masa pandemi pun, Huzur memerintahkan orang-orang untuk sholat di rumah, biasakan untuk mengadakan daras di rumah, begitupun tarbiyat untuk anak-anak. Bersamaan dengan itu, Huzur senantiasa memberikan nasihat untuk menjadikan kebiasaan baik tersebut sebagai suatu rutinitas di rumah masing-masing. Bersamaan dengan itu, tidak hanya kepada para Ahmadi saja, bahkan Huzur pun memperlihatkan rasa simpati, kasih sayang kepada segenap umat manusia, dan dimanapun pemerintahan suatu negara meminta bantuan kemanusiaan, Huzur senantiasa memerintahkan lembaga-lembaga kemanusiaan jemaat seperti Humanity First dan lembaga-lembaga jemaat lainnya untuk segera memberikan bantuan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dari sisi penghormatan kemanusiaan secara umum pun, Huzur sangat menekankan dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Bahkan di setiap tempat Huzur senantiasa menasihatkan untuk banyak-banyak berdoa. Dan melalui surat dan khutbah maupun pidato beliau, Huzur berkali-kali menasihatkan orang-orang untuk menciptakan perubahan diri, doa, istighfar, dan memohon rahmat ilahi. Ada juga beberapa individu yang menulis surat kepada Huzur. Mereka menyampaikan bahwa Huzur, kami bekerja di bidang ini, di bidang medis atau bidang apapun. Kami tidak bekerja di kantor, melainkan dari rumah. Namun suatu lembaga membutuhkan kami dan memanggil kami untuk bekerja di luar rumah. Huzur bersabda, tentu silahkan pergi, yakni kapanpun jemaat, kapanpun pemerintah memerlukan kita untuk mengkhidmati kemanusiaan, Ahmadi tidak boleh tertinggal. Lalu Huzur memberikan nasihat dan arahan kepada orang tersebut dengan bersabda, pastikan untuk mengenakan masker dan bersikap hati-hati. Perhatikan untuk menjaga jarak. Begitupun orang yang terpaksa harus melakukan perjalanan menggunakan pesawat, ketika meminta nasihat dari Huzur, apakah pergi atau tidak, Huzur bersabda ini adalah keterpaksaan dan jika ingin pergi silahkan, namun pastikan untuk mengenakan masker, menjaga jarak, dan oleskanlah Vicks di sekitar hidung, khususnya ketika duduk di pesawat. Siapa yang memberikan bimbingan yang begitu detail sampai hal yang sekecil-kecilnya? Ini adalah Khalifah Allah yang tengah memberikan arahan, baik itu intern maupun ekstern. Begitupun dalam masa-masa pandemi, Huzur menekankan secara khusus bahwa pandemi yang melanda ini nampaknya merupakan mata rantai dari wabah yang telah dinubuatkan kedatangannya pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam. Untuk itu, pasca kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salam, jumlahnya atau jenis dan karakternya mengalami perubahan dan peningkatan. Dari sisi ini merupakan peringatan bagi dunia, namun Huzur berkali-kali memberikan nasihat kepada para Ahmadi untuk mendoakan secara khusus untuk keadaan ini, untuk dunia, agar mereka kembali kepada Tuhan. Dan bersamaan dengan itu,
Huzur pun memperlihatkan keprihatinan kepada dunia, yakni jika mereka melakukan islah, maka mereka akan selamat. Terlebih bagi para Ahmadi, Huzur berkali-kali mengingatkan untuk senantiasa mohon perlindungan, khususnya pada masa pandemi ini. Berdoalah agar terhindar dari wabah ini dengan doa, istighfar, dan berbagai amalan soleh. Dan seiring dengan menekankan untuk berdoa, Huzur pun menekankan untuk membiasakan salat berjamaah di rumah, juga mengadakan daras, dan suasana rohani yang sudah tercipta di rumah-rumah, pertahankanlah itu, jangan biarkan menjadi hilang. Inilah berbagai nasihat yang Huzur berkali-kali sampaikan.